Halo teman-teman, pernah kepikiran nggak gimana rasanya mengubah sebuah kurikulum berbasis kertas yang udah berumur 20 tahun jadi sebuah pengalaman digital interaktif yang bahkan sampai memenangkan belasan penghargaan internasional? Nah, di sesi bedah materi kali ini kita bakal membongkar rahasia di balik kesuksesan program PATH. Ini bukan cuma soal mindahin buku pelajaran ke format digital loh, tapi ini soal revolusi tentang gimana cara kita ngajarin empati, ketahanan mental, dan nilai moral ke anak-anak sekarang. Dan ini dia nih, tantangan terbesarnya. Coba bayangin, gimana caranya kita bikin kurikulum jadul bisa bersaing sama daya tarik sebuah ponsel pintar. Anak-anak sekolah sekarang itu kan hidup di dunia yang penuh sama notifikasi, media sosial, dan game yang bikin ketagihan. Mereka udah terbiasa banget sama interaksi yang serba cepat. Jadi kalau kita cuma ngasih mereka teks panjang buat dibaca, wah kita udah pasti kalah sebelum bertanding. Oke, mari kita bedah cetak biru inovasi ini. Kita punya 4 pilar utama nih. Pertama, kita bahas cara menetapkan fondasi etika. Terus yang kedua, mengadaptasi dan mengevaluasi dampaknya. Ketiga, kita masuk ke bagian serunya, yaitu gamifikasi pengalaman belajar. Dan yang terakhir, gimana mempertahankan dampak program ini dan meraih pengakuan. Kita masuk ke bagian pertama ya, menetapkan fondasi etika. Ini benar-benar fondasi awal yang mutlak dan nggak bisa ditawar. Jadi gini, langkah pertama yang wajib banget dilakukan adalah ngurus kepatuhan etika. Minta izin itu harus urut dari atas ke bawah. Mulai dari izin resmi Departemen Pendidikan, turun ke kepala sekolah, minta persetujuan tertulis dari orang tua, sampai akhirnya persetujuan dari siswanya itu sendiri. Kalau kita lihat dari standar ketat universitas di Kanada dan Malaysia, setiap langkah ini wajib didokumentasikan, jadi nggak ada yang namanya jalan pintas di sini. Selain urusan etika, kurikulum ini juga harus super adaptif. Materi aslinya kan dari Hong Kong nih, dan udah berumur 20 tahun. Jadi slogan-slogan lama ya harus dirombak biar nyambung sama budaya di Indonesia atau Malaysia. Hebatnya lagi, tim ini tuh lincah banget. Buat sekolah-sekolah di pelosok yang kebetulan nggak punya lab komputer, mereka nggak kehabisan akal. Mereka balik pakai kertas, pena, dan bikin aktivitas di luar ruangan. Terus mereka juga berani masukin isu-isu lokal yang lagi anget buat mancing debat sehat di kelas. Siswa jadi ngerasa materinya tuh relatable banget. Kalian pasti bisa nebak deh respons dari pihak sekolah. Kepala sekolah tuh sering banget bilang, kami dukung kok program Anda, tapi tolong ya, jangan ganggu jam pelajaran, soalnya guru-guru harus kejar target silabus. Relatable banget kan? Nah, solusi kreatif dari tim ini adalah mereka nggak maksa buat masuk ke jam pelajaran utama. Sebagai gantinya, mereka nyelipin program PATH ini ke waktu kegiatan ekskul atau klub sekolah. Bener-bener win-win solution yang cerdas. Lanjut ke bagian kedua. Mengadaptasi dan mengevaluasi dampak. Nah, yang menarik di sini adalah gimana mereka belajar dari sebuah kesalahan. Coba lihat angka 70% ini. Ini adalah tingkat pengembalian dari survei awal mereka. Agak kurang memuaskan kan? Padahal ada 1.000 siswa yang ikutan. Kenapa bisa rendah gitu? Ternyata karena mereka nunggu sampai 1 minggu setelah kegiatan selesai buat nyebarin surveinya. Anak-anak umur 13 tahun ya jelas udah lupa atau mending ngurusin hal lain kalau momennya udah lewat. Dari pengalaman pahit itu, Dr. Ten bikin satu aturan emas nih. Selalu lakuin evaluasi detik itu juga, segera setelah aktivitas terakhir selesai. Lakuin selagi pengalamannya masih segar di ingatan mereka, mumpung mereka juga masih ada di ruangan yang sama. Ini harga mati kalau kita mau ngejamin tingkat penyelesaian surveinya tinggi dan datanya valid. Ngomong-ngomong soal evaluasi, metode wawancara juga harus disesuaikan. Ternyata, wawancara individu itu malah bikin anak usia 13 tahun merasa terintimidasi. Mereka jadi takut disalahkan. Solusinya? Pakai focus groups atau diskusi kelompok. Pas lagi bareng teman-temannya, mereka tuh jadi lebih luas dan berani jujur. Oh iya, satu rahasia kecil lagi, kalau ngelaporin hasil evaluasi ke kepala sekolah, pakai aja persentase yang simple. Nggak usah pakai regresi ganda segala macam yang bikin pusing, mereka cuma butuh data yang cepat dan gampang dipahami. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dan ini yang paling seru. Gamifikasi pengalaman belajar. Disinilah sentuhan magis desain dari Michelle bermain. Ini nih yang membedakan banget di pendidikan modern. Kita harus geser dari belajar yang pasif, kayak sekedar baca PDF atau nonton video panjang yang bikin ngantuk, ke belajar yang aktif. Di modul digital yang baru ini, siswa diajak berinteraksi. Mereka drag and drop, milih jalan cerita mereka sendiri, dan langsung dapat feedback saat itu juga. Mereka sekarang yang jadi aktor utamanya, bukan cuma penonton. Terus, rahasia teknologi di baliknya apa?
Jawabannya ada di H5P. Ini adalah tools pembuat konten yang gratis, open source, dan benar-benar tangguh. Kenapa ini krusial? Karena skalabilitas. H5 ini ngebantu pendidik buat bikin konten interaktif tanpa perlu repot-repot belajar coding, dan yang terpenting, nggak perlu terhalang biaya langganan aplikasi yang mahal. Michelle pakai framework yang rapi banget nih untuk ngubah konsep jadi aksi. Pertama, grounded goal. Mastiin permainannya selaras sama tujuan belajar. Kedua, mechanics. Ngerancang pilihan dan aksi apa yang bakal diambil sama siswa. Dan ketiga, modular interactivity yang merangkai semuanya pakai H5P tadi. Konsep ini bener-bener sukses ngubah teori abstrak di kertas jadi tindakan nyata di layar. Biar lebih kebayang, lihat contoh konkret ini deh. Daripada pakai judul modul yang kaku kayak Pelajaran Ikatan Persahabatan, mereka ganti jadi Friendship Quest atau Misi Persahabatan. Ini yang namanya pendekatan tunjukin, jangan cuma dikasih tahu. Siswa belajar bikin hubungan sehat lewat perburuan harta karun digital, di mana mereka harus buka zona baru dan ngatur jumlah nyawa biar nggak habis di dalam game. Seru banget kan? Atau contoh yang satu ini, pas ngajarin ketahanan diri atau resilience, mereka bikin mekanik semudah swipe atau geser layar, persis kayak aplikasi kencan zaman now. Geser kiri buat ngehindar dari masalah, geser kanan buat berani ngadepin masalah. Simple tapi efeknya kuat banget. Siswa dapat ruang aman dan gak merasa dihakimi buat merenungin tantangan pribadi mereka, kayak bullying atau stres belajar, tanpa perlu malu cerita di depan kelas. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, mempertahankan dampak dan meraih pengakuan global. Fokus ke angka yang satu ini deh, 14. Bayangin, program 4 versi adaptasi ini sukses ngebawa pulang 14 penghargaan internasional, termasuk menang di Toronto. Ini bukti nyata kalau inovasi pendidikan kita itu diakui dunia. Rahasianya apa sampai bisa menang banyak penghargaan? Ada strategi jitunya kok. Pertama, bangun tim dengan kombinasi bakat yang pas. Ada yang ahli konsep, ada yang jago teknis digital. Kedua, fokus sama originalitas dan keunikan budaya lokal. Ketiga, pastikan juri dapat akses langsung buat nyobain sistem digitalnya sendiri. Dan keempat, pamerin kolaborasi internasional yang udah kalian lakuin. Oh, satu lagi yang gak kalah penting. Mereka ngamanin 6 hak cipta lewat Asosiasi Kekayaan Intelektual. Dan tahu nggak, biayanya tuh murah banget, cuma sekitar Rp250 atau di bawah Rp1.000.000 per hak cipta. Langkah cerdas ini super penting buat kelindungin ide mereka dan mastiin programnya bisa terus jalan untuk jangka panjang. Dari semua bedah materi kita hari ini, ada satu pertanyaan yang menarik buat dipikirin. Seiring teknologi yang makin maju, gimana caranya kita terus merancang ruang digital yang nggak cuma ngasih informasi, tapi benar-benar ngebentuk mental yang kuat dan hati yang sehat buat generasi selanjutnya? Pengalaman program ini udah ngebuktiin, kalau empati digabung sama kreativitas, layar digital tuh bisa jadi tempat refleksi yang luar biasa. Oke, semoga pembahasan ini bermanfaat. Sampai jumpa!